Saya bicara tentang environmental ethics. Environment itu harus dibaca di dalam sistem bumi itu, bukan lokal. Jadi kalau saya bilang environment, artinya saya paham bahwa kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Badai di California bisa membatalkan panen jagung di Bima. Panen jagung yang batal di Bima bisa memiskinkan orang Ambon. Orang Ambon yang miskin bisa menghasilkan radikalisme baru. Itu yang disebut cara berpikir environmental ethics, itu intinya tuh. Jadi kalau misalnya kita tanya ibu kota baru itu indah di mana? Lalu Pak Jokowi buka laptopnya. Lalu oh ya indahnya di laptop Pak Jokowi. Tapi itu bukan environmental perspective. Itu artinya melihat environment. Kalau kita lihat dari udara, tutupan hijau Indonesia itu makin lama makin banyak. Jadi kalau dibilang itu apa namanya tanah merah yang terbengkalai, sekarang tutupannya makin banyak tuh. Tetapi itu dilihat dari udara. Kalau kita periksa, dia jadi hijau karena lapangan golf, karena sawah, karena jagung. Itu bukan yang disebut keanekaragaman hayati. Jadi kalau sekedar memperlihatkan, nanti juga Pak Jokowi bilang secara statistik Anda lihat ini hijau semua. Iya, tapi hijau karena lapangan golf. Itu bukan reboisasi itu. Itu intinya. Saya kasih perbandingan misalnya itu. Papua itu punya hutan 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam hutan primer itu ada kurang lebih 20.000 jenis tanaman. Jenis ya. 600 jenis mamalia. 7.000 jenis ular. 120 jenis serangga. Dan 400 masyarakat adat. Di hutan 37 juta itu. Lalu diputuskan oleh kabinet, kita akan bikin food estate di situ. Konsekuensinya, babat hutan itu, bikin jalan di tengah hutan itu. AMDAL artinya tanya pada penghuni habitat itu, cacing, Anda mau nggak dipindahkan dari gemburnya tanah? Masyarakat adat mau nggak digusur dari tanah adatnya? Pohon mau nggak ditebang untuk food estate? Lalu orang berpikir gila apa? Nanya pada cacing, nanya pada pohon itu. Karena pada waktu itu kira-kira 8 atau tahun 70-an nggak ada yang disebut perspektif hukum lingkungan. Tapi satu waktu di Amerika ada wilayah yang hendak dibabat untuk dijadikan semacam ancol gitu, taman hiburan itu. Dan seorang profesor hukum menghalangi ditebangnya sebatang pohon. Si profesor bilang begini, pohon itu punya hak hukum untuk membela dirinya ke depan pengadilan. Namanya legal standing. Semua orang anggap gila, pohon gak bisa berjalan di depan pengadilan. Datang before the law untuk mempertahankan haknya tuh. Tetapi si profesor bikin perumpamaan. Sebatang pohon dilindungi oleh masyarakat adat yang ada di sekitar pohon itu. Jadi masyarakat adat bisa mempertahankan hak pohon itu. Dari situ timbul istilah legal standing. Paper kecil yang ditulis oleh sang profesor namanya Christopher Stone tahun-tahun 70-an, judulnya Should Trees Have Standing? Apakah pohon punya hak untuk mempertahankan diri? Kan dia bukan manusia. Akhirnya pikiran dunia berubah, yaitu pakai perspektif environmental ethics. Hak sungai untuk mengalir bukan dari gunung ke laut, tapi hak sungai untuk mengalir ke atas melalui kapiler pohon. Jadi setiap pohon adalah sungai kecil. Radikal memang cara berpikirnya. Jadi kalau kita tebang pohon di Kalimantan, kita juga menutup aliran air dari akar ke ujung daun. Itu yang disebut
cara berpikir environmental. Dan ini memang revolusioner. Karena kita menganggap bahwa habitat itu adalah hak ekonomi dari manusia. Itu pendekatan antropologis tuh. Filsafat lingkungan atau ilmu lingkungan mengubah cara berpikir itu. Nah, itu yang saya kritik tadi. Betul Pak Rektor katakan tadi bahwa pada akhirnya ada keuntungan, ada manfaat. Memang, tapi itu manfaat lokal yang bertentangan dengan prinsip kepak sayap kupu-kupu yang hilang di Kalimantan bisa menimbulkan badai di Nusa Tenggara Barat. Itu yang namanya keadaan homeostatis yang diganggu. Itu cara berpikir filosofi itu. Lain dengan cara berpikir kabinet pasti menganggap bahwa oke, lebih baik diaktifkan lebih dahulu, ada daya beli. Tapi saya tahu kecerdikan dari rektor Uniba, yaitu yang penting jalannya dibikin dulu, airnya dialirin dulu. Itu juga berguna sekali kan. Jadi kalau IKN-nya batal, Pak Rektor, bagus juga. Batal, tetapi jalannya udah jalan, kan begitu. Kecerdasannya begitu. Nanti saya akan bocorkan ilmu ini ke rektor-rektor yang lain. Supaya minta dana riset, penting itu, agar supaya ada pertukaran pikiran semacam ini di universitas. Itu duel argumen, biasa aja kan. Tapi kalau misalnya ilmunya Pak Rektor ini diketahui publik, semua kota provinsi akan minta dibuatkan ibu kota. Supaya ada jalan tol dibangun, supaya macam-macam gitu kan. Tapi sekali lagi, saya terangkan itu dari perspektif filosofi. Saya ambil bagian makronya itu. Karena kalau kita bicara tentang environment, kita harus kaitkan dengan efek ekologisnya terhadap keadaan lain. Di tempat yang lain, bukan sekedar di Indonesia, tapi di tempat yang lain. Itu poinnya. Tapi ini bab pertama, nanti kita akan bicara lagi dan kan nanti punya lawan yang sepadan. itu pentingnya percakapan di dalam ruang kampus semacam ini. Kalau saya bercakap-cakap di DPR udah pasti dari awal DPR ngapain denger si Rocky itu. Dia ngomongin filosofi itu. Nah, orang yang buta huruf filosofi itu buta huruf semua ilmu. Yes, karena filosofi is the mother of sciences. Itu. Jadi saya ingin pastikan bahwa percakapan ini adalah percakapan akademis. Saya pindah pada soal tadi, soal NKRI harga mati itu. Kalau kita lihat sejarah bangsa-bangsa, semua persatuan yang dipaksakan dalam bentuk harga mati, pan Americana, pan Britannicana, atau pan Sovietika, itu semuanya berantakan. Kenapa? Karena selalu ada keinginan untuk mengendalikan dari pusat. Itu bahayanya tuh. Dan pengendalian itu jadi racun di dalam diri kekuasaan. Kekuasaan selalu ingin mengendalikan. Nah, kehangatan demokrasi menghendaki ada kelegaan untuk memberi kesempatan orang memikirkan hal yang lain. Hari ini saya mau mendirikan negara Islam itu. Besok saya berubah pikiran. Karena saya anggap mendirikan negara Islam dengan hasil statistik bahwa partai Islam cuma 12%, nggak mungkin saya lakukan. Tapi di hati saya ingin. Kenapa? Karena saya hitung keadilan versi Islam lebih bagus dari keadilan versi kapitalis. Jelas, saya dalilkan itu. Tetapi begitu saya bangun pagi, saya lihat faktanya partai Islam itu cuma 12%. Nggak mungkin saya buktikan. Oke, saya pindah. Saya mau jadikan bermimpi bikin negara komunis tuh. Karena komunisme adalah dialektika, hasil dialektika dari kapitalisme itu. Saya ingin lakukan, tapi saya baca koran pagi-pagi, model terakhir dari negara komunis tinggal bukan Korea Utara. Cina udah kapitalis itu. Jadi bayangan saya tentang komunisme yang diajarkan oleh Marxisme beda dengan yang dihasilkan di Korea Utara yang otoriter. Hilang mimpi saya, tapi pikiran itu tetap ada. Saya ingin Kalimantan Timur merdeka. Karena saya anggap negeri ini punya semua potensi. Oksigen berlebih, semua mineral ada di sini. Otaknya, IQ-nya menyala-nyala. Tapi ketika saya ingin Kaltim merdeka,
Lalu saya diganggu, nanti Ambon ikut merdeka, nanti Aceh ikut merdeka. Padahal saya baru mau bikin contoh Kalimantan Timur merdeka. Kalau dia sukses silahkan contoh Ambon itu. Kan begitu jangan berpikirnya. Jangan merdeka dulu, lihat contohnya dulu. Atau saya balik, Ambon duluan, nanti Kalimantan Timur lihat itu kan. Kan ini cuma ada di dalam pikiran. Ini blueprint ada di situ. Blueprint itu ya tetap blueprint, belum diprint. Jadi ya silahkan menggeleng terus. Tapi saya selalu menganggap bahwa bangsa ini harus dicairkan cara berpikirnya. Yang terlalu beku, harga mati. Apa tuh yang harga mati? Pancasila adalah ideologi negara tuh. Mana ada negara berideologi di dunia ini? Nggak ada. Satu-satu negara terakhir yang berideologi ya fasisme. Di Jerman Nazi itu. Dan Korea Utara tuh. Cuman itu negara berideologi. Kan yang berideologi itu orang yang hidup. Negara itu barang mati. Konstruksi hukum. Ngapain punya ideologi? Ngaco cara berpikirnya kan. Tapi disebutkan di mana pernah disebutkan bahwa Pancasila itu adalah ideologi negara? Di mana coba? Nggak ada. Bahkan Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu adalah fondasi filosofi. Filosofi Grondslag. Fondasi filosofi. Filosofi artinya boleh dipertengkarkan melalui kayak tadi. Di mana ada coba? Pak Harto bilang Pancasila itu adalah asas tunggal, asas, bukan ideologi itu. Jadi ajaib kalau Presiden Jokowi bilang ini ideologi negara dan gak ada yang protes. Saya yang membaca draft perdebatan itu tahu bahwa nggak pernah disebut Pancasila itu ideologi itu. Tapi kan orang nggak mau protes itu yang ngomong adalah bapak bangsa tuh. Enggak, dia bukan bapak bangsa. Dia kita pilih untuk diganti. Kalau bapak itu kita pilih untuk tidak diganti. Beda perspektifnya. Itu kecerdasan begitu dong. Kan itu intinya berpikir kan. Jadi sekali lagi tadi Pak Rektor bilang apa pasti ada sesuatu yang baik. Pak Jokowi itu bagus sebagai kepala keluarga. Tapi buruk sebagai kepala negara. Yes. Kecuali Pak Jokowi lakukan sesuatu beyond the call of duty, melampaui apa yang dibebankan pada dia, baru kita kasih pujian. Kalau Anda mahasiswa misalnya, Pak Rocky, saya dapat A, kasih saya pujian. A itu tertinggi apa terendah? Tertinggi, Pak. Ya memang tugas mahasiswa cari nilai tertinggi. Ya ngapain saya puji, mau itu tugas saudara kok. Kan itu kan. Kecuali Anda dapat A plus itu nggak ada. Jadi kalau Anda dapat A, memang itu tugas Anda. Pujian diberikan kalau Anda melampaui tugas Anda, itu namanya. Kita puji pahlawan karena pahlawan melakukan suatu tindakan beyond the call of duty, melampaui kewajibannya tuh. Maka kita sebut dia pahlawan. Jadi sekali lagi, semua yang kita ucapkan di sini adalah upaya untuk mendialektisir kemapanan atau bangsa ini kan mengalami substansialisasi itu, membeku itu pikirannya, takut berpikir alternatif gitu. Dikit-dikit makar, apa makarnya tuh? Orang berpikir aja kok makar itu. Iya kan? Apa namanya, tempat jin buang anak. Ya imajinasi aja tuh, orang Betawi itu kalau bercanda begitu. Tapi kemudian ada yang melapor, pasti bukan masyarakat adat yang melapor. Ada orang Jakarta yang melapor, baru kedengaran sama masyarakat adat, baru heboh tuh. Padahal apa poinnya? Besok saya jadi saksi ahli lagi buat si Edi Mulyadi bilang gitu. Ya. Nanti saya bilang Kalimantan Timur bukan tempat jin buang anak, tapi tempat jin berakal. BA juga, Uniba. Ya teman-teman, saya mengerti bahwa kita tidak punya, udah lama bangsa ini tidak punya teman berpikir, sehingga kita hanya mengangguk-angguk. Jadi gelengan Anda hari ini adalah kenikmatan berpikir kita bersama.